Pernah nggak Sobat Nguyur membayangkan bagaimana perjalanan dari Jawa ke Sumatera? Mulai dari berapa jauh perjalanannya hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Di video pada kali ini kita akan memberikan informasi kepada Sobat Nguyur sekalian tentang gambaran yang bisa menjadikan satu tolak ukur ketika Sobat Nguyur sekalian ingin berkunjung ke Sumatera. Dokumentasi perjalanan ini saya ambil ketika saya mengunjungi ataupun mudik ke Sumatera bareng keluarga pada tahun 2023. Baik Sobat Nguyur, kita cukupkan ya untuk perkenalannya. Selanjutnya, yuk kita mulai perjalanannya. Perjalanan kita di video pada kali ini dimulai dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dan kita langsung menuju ke Surabaya. Dari Surabaya nanti kita akan menggunakan pesawat terbang ataupun kapal terbang menuju ke Jakarta, transit dulu dan melanjutkan lagi ke Pekanbaru. Setelah nyampe ke Pekanbaru, kita melanjutkan perjalanan dengan menggunakan roda 4 ataupun mobil. Namun untuk peta yang saya sematkan ini, kita cuma sampai Dumai. Padahal sebenarnya tujuan saya lebih jauh lagi, yaitu di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir yang masuk ke dalam Provinsi Riau. Jalan kita dimulai pada pukul setengah 10 pagi. Dan ini merupakan anak saya yang akan ikut mudik ke Sumatera. Dan ini kita sedang ada di Indomaret untuk mengisi e-tol. Dan untuk saat ini kita sudah ada di depan gerbang kebanggaan warga kota Lamongan. Indah sekali ya. Dan di sebelah kanan kita terjadi kemacetan yang menuju arah Lamongan ataupun ke Bojonegoro. Sebelah kanan kita Masjid Ghazi Ahmad Dahlan Bunder. Dan perlu diketahui bagi Sobat Nguyur sekalian bahwasannya perjalanan kita ini dimulai pada tanggal 22 ya, tepat setelah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri kita langsung menuju ke Bandara Internasional Juanda. Dan untuk saat ini kita sudah mencapai depan pintu masuk Tol Kebomas Gresik. Dan ini merupakan gambaran ataupun pemandangan yang bisa kita nikmati ketika kita menggunakan tol. Dan untuk saat ini kita sudah mencapai pintu masuk tol Tandes Barat. Dan di sebelah kanan kita itu merupakan tempat pemakaman orang-orang kaya sepertinya ya. Dan untuk saat ini kita sudah mencapai ujung dari tol untuk mencapai Bandara Internasional Juanda. Karena ketika kita menggunakan jasa tol sudah otomatis di ujungnya nanti kita akan langsung diarahkan ke Bandara Internasional Juanda. Dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ketika kita mencapai Bandara Internasional pada saat pukul tengah 12 siang, Sobat Nguyur. Dan dari sini kita bisa langsung menuju tempat titik keberangkatan. Jadi kita turunnya nanti di tempat keberangkatan Sobat Nguyur. Jadi nggak perlu parkir sehingga travel bisa langsung pergi lagi. Kita sampai di bandara itu sekitar pukul tengah 12 siang. Dan jadwal keberangkatan kita itu pukul 2 siang. Jadi masih ada spare waktu sehingga kita menunggu di waiting room. Karena bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, jadi kelihatan sepi ya waiting roomnya, Sobat Nguyur. Dan di depan kita pesawatnya sudah mendarat dan kita siap untuk berangkat.
Dan ini merupakan gambaran yang bisa kita saksikan ketika ada di dalam kabin pesawat. Penumpang lagi sibuk menyusun barang di laci kabin. Ketika di dalam kabin, ketika sebelum lepas tandas, pastikan teman-teman semua sudah menggunakan seat belt-nya ya. Ada bilang. Dan perjalanan kita dari Surabaya menuju Jakarta akan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dan ini merupakan penampakan yang bisa kita nikmati ketika kita berada di atas ketinggian di dalam pesawat terbang. Dan di bawah kita sudah terlihat kota yang saya juga kurang tahu ya ini kota apa. Tapi sepertinya sebentar lagi kita akan landing ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kalau di pesawat jangan tidur aja ya, nikmati pemandangannya. Dan untuk saat ini kita sudah landing ataupun sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 15.50. Kita sampai pukul 4 sore dan penerbangan selanjutnya akan kita tempuh ataupun kita mulai pada pukul tengah 6 sore. Jadi masih ada waktu 1,5 jam kita menunggu lagi untuk keberangkatan selanjutnya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju bandara yang ada di Pekanbaru, yaitu Bandara Sultan Syarif Qasim. Dan ini merupakan penampakan pegawai yang lagi sibuk memasukkan koper ke dalam bagasi pesawat. Dan beginilah penampakan sore hari dari parkiran pesawat terbang. Dan untuk saat ini kita sudah ada di dalam pesawat dan kita bakal menjalani perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Sultan Syarif Qasim. Dan ini merupakan penampakan pada malam hari kota yang bisa kita nikmati ketika kita berada di atas ketinggian. Yang terlihat itu hanya cahaya lampu, namun sangat indah sekali Sobat Nguyur. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan landing di Bandara Sultan Syarif Qasim. Video ini saya ambil tidak menggunakan handphone ya, tapi menggunakan action cam. Karena kalau kita menggunakan handphone di pesawat pada saat melakukan penerbangan itu sangat dilarang dan bisa membahayakan bagi penumpang lainnya. Dan selamat datang di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Setelah turun dari pesawat, kita akan melanjutkan perjalanan darat menuju rumah saya. Untuk saat ini jam menunjukkan pukul tengah 12 malam. Dan untuk saat ini kita masih berada di tol Pekanbaru Dumai pada pukul tengah 12 malam. Dan dari sini masih jauh lagi ke rumah saya ataupun rumah orang tua saya. Tujuannya masih panjang Sobat Nguyur. Dan jam tengah 7 pagi kita masih belum mencapai tujuan. Dan karena lapar kita sarapan dulu Sobat Nguyur. Setelah kita sarapan, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Desa Bukit Selamat, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Dan perjalanan kita ini dimulai dari Desa Sumberjo ya, yang masuk ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk mencapai rumah saya, kita akan sangat sering menemui yang namanya pohon kelapa sawit di kanan dan kiri kita. Dikarenakan memang untuk komoditas utama yang dibudidayakan oleh masyarakat di sini ataupun perkebunan yang ada di sini yaitu perkebunan kelapa sawit. Dan seperti inilah penampakan jalanannya Sobat Nur. Nah, ini sampai terjatuh action cam saya dikarenakan memang jalan yang terlihat tidak semulus yang dibayangkan.
Kalau katanya yang lagi viral itu yang ada di Lampung, jalanan di Lampung itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di sini. Dari saya Brojot sampai sekarang, daerah perbatasan ini sangat jauh tertinggal untuk infrastrukturnya. Dan apabila Sobat Nguyuh kemari, saya harapkan untuk yang namanya kesabaran berada dalam level yang tinggi. Karena pasti kalau yang udah belum pernah kemari, sampai kemari ini akan bisa nangis Sobat Nguyuh. Jangan harapkan jalanan aspal ataupun jalanan berbatu ataupun jalan yang mulus di daerah Desa Bukit Selamat ini Sobat Nguyuh. Karena jalanan sudah seperti ini. Jika hujan sudah pasti becek, banyak jalanan berlubang. Jika panas sudah pasti berdebu. Jalanan masih berupa tanah yang baru seperti di pengerasan gitu Sobat Nguyuh. Sangat jauh lah ketika Sobat Nguyuh akan menggunakan jalan ini. Jauh dari kata pembangunan. Mungkin karena memang daerah perbatasan ya antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau. Jadi yang namanya daerah perbatasan ya cukup sabar aja lah sampai mana pembangunan akan dimulai. Namun yang pasti dari kita sendiri sangat menginginkan pembangunan merata sampai ke pelosok negeri. Oh ya Sobat Nguyuh, sampai lupa saya untuk memperkenalkan bahwasannya ini merupakan yang biasa dikenal oleh masyarakat setempat, yaitu dengan sebutan nama Pulau Serdang. Bukan sebuah pulau ya, tapi saya juga kurang tahu kenapa dinamakan Pulau Serdang. Yang pasti ini jauh terpencil, masuk ke dalam-dalam. Dan nanti kedepannya akan kita buat review bagaimana perjalanan kita ketika kita akan mencapai Indomaret terdekat. Ditunggu aja ya Sobat Nguyuh. Dan di samping kanan kita merupakan Masjid Al-Amin, Pulau Serdang, Desa Bukit Selamat, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada pukul 8:30 pagi kita baru sampai di rumah orang tua saya ataupun tujuan akhir kita. Dan seperti inilah penampakan rumah orang tua saya yang berada di kampung yang jauh sekali dari jalan raya Sobat Nguyuh. Butuh perjuangan dan kesabaran untuk mencapai ini. Karena saya jarang pulang ke Sumatera dan ini baru 3 tahun dari pertama terakhir kali saya pulang, 3 tahun kemudian baru saya bisa kembali lagi. Akhirnya kita syukuran potong kambing. Dan ceritanya Sobat Nguyuh, ini merupakan kambing yang umurnya masih muda. Dikarenakan baru melahirkan namun tidak mau mengurusi anaknya, akhirnya anaknya 2 mati Sobat Nguyuh. Akhirnya dikarenakan seperti itu lebih baik dipotong saja ya. Karena dia tidak sayang sama anaknya, maka kita makan saja dagingnya. Jenis kambing ini kalau di sini kita kenal dengan namanya kambing gembel. Dan ini merupakan anak saya yang sudah mandi, siap untuk melihat kambing gembelnya untuk dipotong dan siap untuk dimasak kambingnya ya Sobat Nguyuh. Dan ini merupakan proses pemotongan kambing yang kita lakukan di samping rumah orang tua saya Sobat Nguyuh.
Baik Sobat Nguyur, kita cukupkan ya perjalanan kita di video pada kali ini, dan akan kita sambung di video perjalanan selanjutnya dengan suasana dan wilayah yang berbeda pastinya. Oh ya Sobat Nguyur, perlu diketahui untuk perjalanan kita di video pada kali ini hampir 23 jam atau hampir 1 hari 1 malam untuk mencapai dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ke Desa Bukit Selamat, Kecamatan Simpangkanan, Kabupaten Rokan Hilir. Sudah pasti penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi bagi Sobat Nguyur sekalian. Bersama Nguyur Motovlog, salam sehat dan salam ngeluyur. Bye-bye.